Brilliant, kembali lagi di podcast Brilliant. Podcastnya Semansa Family. Nah, Brilliant, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kegiatan P5 yang kembali diadakan di SMA Negeri 1 Sragen dengan tema kewirausahaan. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Donna Amelia sebagai host pada podcast kali ini. Lalu ada Bu Anis sebagai PJ untuk Sekolah Branding Kewirausahaan. Nah, sesuai dengan yang udah aku sebutin tadi, pada akhir bulan Oktober ini, SMA Negeri 1 Sragen kembali mengadakan kegiatan P5 dengan beberapa tema. Salah satunya tema kewirausahaan yang akan kita bahas di podcast kali ini. Di sini juga kita sudah bersama dengan Bu Anis Mariati selaku penanggung jawab kegiatan P5 dengan podcast kewirausahaan ini. Nah, Bu, bagaimana sih proses awal munculnya ide kegiatan P5 dengan tema kewirausahaan ini? Dan pertimbangan apa saja yang diambil ketika merancang kegiatan ini sehingga bisa menetapkan tema kewirausahaan tersebut? Oke, ini ya Don ya. Ini kita kan kegiatan P5-nya udah yang kedua ya. Ya. Untuk yang pertama kemarin kan kita udah ngambil branding sekolah yang lain. Kemudian untuk yang kedua ini karena kita ada banyak branding, kita tergelitik nih untuk gimana caranya meningkatkan jiwa kewirausahaan anak dengan mengangkat tema untuk P5 kali ini adalah kewirausahaan disandingkan dengan riset dan sesuai dengan eranya masa kini yaitu dengan digitalisasi. Begitu. Untuk prosesnya sendiri cukup alot loh Don, nggak udah kewirausahaan, nggak gitu. Kita melalui proses kumpul, rapat, diskusi, kemudian kita tentukan alurnya, kita tentukan gimana proses-prosesnya nanti, kemudian gelar kayana yang ditampilkan nanti apa kayak gitu. Berarti pertimbangan untuk menetapkan tema kewirausahaan itu sangat banyak ya Bu ya. Benar-benar dipertimbangkan dengan sedetail mungkin gitu. Iya, jadi biar anak-anak SMA, terutama SMA 1 yang udah brilian kan, itu di samping brilian di sininya juga jiwa kewirausahaannya itu juga brilian, jadi peka banget gitu loh terhadap sesuatu yang sedang up saat itu apa itu bisa dijadikan bisnis kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu mengenai alur dalam kegiatan P5 ini. Dari awal kemarin kan kita pembukaan tuh mengundang narasumber yang keren banget tuh sampai nanti tanggal 11 ya puncak acaranya itu nanti bisa dijelaskan Bu. Iya emang dari yang pertama kita waktu diskusi bareng kita memang di pembukaan kita memang nampilin pengusaha-pengusaha muda yang udah sukses karena tema kita yang kewirausahaan tadi kita coba untuk mendatangkan pengusaha-pengusaha muda yang kebetulan Mbak Leli yang punya Dapur Leli itu dan punya branding spesial untuk getuk presidennya itu kita aturi rawuh di sini untuk membangkitkan semangat untuk bercerita gimana sih untuk bisa menjadi sukses dan untuk mempunyai personal branding kayak gitu. Jadi di Sragen kalau udah getuk presiden tempatnya Mbak Leli kayak gitu. Dan juga untuk satu lagi yang bisnis online Mas Wowo itu di fashionnya itu juga anak-anak biar nggak takut usaha itu nggak harus butuh modal gede gitu loh dan dengan usaha yang gigih kayak Mas Wowo yang diawali dengan profesinya sebagai apa itu jasa pengantar saya di JNE kayak gitu. Kemudian dia penasaran kok ternyata banyak yang belanja online, aku sampai muter-muter sehari itu berapa kali kayak gitu mungkin batinnya ngapain nggak aku coba ya mungkin dalam hatinya. Nah setelah dicoba ternyata juga suksesnya. Kita itu ingin anak-anak kita itu punya jiwa yang kayak gitu Don. Jadi biar Mas Wowo sama Mbak Leli itu menularkan motivasi yang ada di dalam dirinya, gimana membangkitkan motivasi anak-anak muda supaya mereka itu tahu gimana sih rasanya bisa menjadi seseorang yang memiliki penghasilan sendiri di usia muda, syukur-syukur bisa mencapai yang namanya apa kemarin Den? Financial freedom. Financial freedom.
pengen nggak Dona kayak Iya, gitu? pengen dong pastinya. Mau kemana-mana nggak usah mikir duit, mau Mm-mm. sekolah sampai setinggi apapun uang sudah ada di Ada. rekening, kita tinggal planning aja kayak gitu. Jadi pokoknya istimewa banget lah kalau kita bisa benar-benar menjadi seorang wirausahawan muda. Untuk alur kegiatannya nih Bu, setelah pembukaan Mm-mm. sampai menuju ke puncaknya pada gelar Heeh, karya hari Senin nanti, heeh, boleh dijelaskan lagi nih Bu? yang habis perkenalan kemarin ya, Iya. kemudian anak-anak masuk ke kelas masing-masing kan di tahap kontekstual. Di Hmm. situ mereka dijelasin gimana sih, apa sih wirausaha itu, gimana cara membangkitkannya, kemudian diperkenalkan dengan para wirausahawan Usahawan muda sukses ya, ya. sukses kayak kemarin si Yasa, si Benny dengan tempe, dengan brandingnya baju si Yasa kayak gitu. Di usia 19 tahun udah sukses kayak gitu. Kemudian setelah di tahap kontekstual kita masuk di perencanaan. Kebetulan kemarin untuk di kelas 10 itu kita fokusnya di produk untuk IO yang misalnya kita membentuk sebuah IO misalnya untuk wedding organizer atau apa. Iya, Itu kita ambil yang produk kulinernya sama yang merchandise ya. merchandise-nya. Silakan anak berkreasi kayak apa gitu. Sedang untuk yang kelas 11-nya di fokuskan untuk di risetnya. Ya. Silakan anak-anak untuk mencoba sesuatu yang sudah ada kemudian kita ganti rumusnya ya gitu ya. Supaya menjadi sesuatu yang lebih, jangan menjadi lebih jelek tapi harus menjadi yang lebih. Bagus Misalnya ya. kalau teh rasa apa-apa, kalau di jalan sekarang kan banyak banget ya Don ya. Teh rasa-rasa apa. Nah, itu kita coba untuk meramu sendiri. Teh dari bermacam-macam teh kita paduin kayak seorang bartender kayak gitu Iya, ya. Ya. memunculkan resep baru ya Bu Memunculkan ya. resep baru supaya itu menjadi personal branding dia. Nah, Sehingga kalau di kedepannya nanti bisa mempunyai izin kayak gini, iya, punya lisensi bisa sendiri. diajukan gitu ya. Bisa diajukan bahwa itu hak cipta dia kayak gitu. Dan setelah tahap itu kan sudah perencanaan, kita ke aksinya, anak-anak betul-betul membuat yang sudah diprogramkan Iya. tadi. Yang mau kuliner, mencoba masakannya, kemudian yang untuk Merchandise. mesennya buat terserah buat apa. Kemudian tadi kalau kita lihat ya di bawah tadi Bu Ani sudah lihat pada meraktekin tuh produk-produk mereka. Mulai-mulai masak Seru banget gitu ya. Iya. Sedang yang terakhir nanti kita digelar karya. Nah, betul-betul yang produk yang dibuat tadi itu diharapkan mempunyai nilai jual. Dan nilai jualnya itu tidak hanya sekedar saat itu aja, enggak. Jadi diharapkan itu bisa berlanjut. Nah, bisa dititipin Bisa di dikembangkan kantin, lagi gitu ya. ya. Bisa dijual sendiri waktu Car Free Day, kan bisa mempunyai income sendiri. Jadi memupuk jiwa kewirausahaan dari awal, dari muda. Kalau Tidak. menurut Bu Ani sendiri nih Bu, Mm-mm. kendala apa sih yang memungkinkan terjadi ketika kegiatan ini berlangsung gitu, dan antisipasi apa yang sudah Bu Anis rencanakan untuk menghindari kendala tersebut? Nah, kendalanya gini Don, waktu kita di project ini ya sebetulnya kan pada alur itu jam pertama sampai jam ke-10 udah Ya. dibuatin nih sama timnya, tetapi ada mapel lain yang tidak masuk di dalam project, misalnya untuk bahasa Jawa, untuk Ya. TIK, untuk bahasa Inggris. Nah, Ya. kebetulan itu juga termasuk kendala loh Don, yang seharusnya dilakukan di dalam satu hari itu 10 jam, kalau kebetulan pas di kelas itu ada mapel bahasa Inggris itu aja selama 3 jam, ditambah ada bahasa Jawanya Jawa. 2 jam, habiskan waktu Ya. kita tinggal 5 5 jam. jam. Nah, itu gimana kita berkolaborasi dengan sesama guru pengajar di situ Ya. untuk memprogramkan gimana alur ini tetap harus selesai di hari itu. Pinter-pinternya kita menstrategi. Ya. Gitu. Kan kayak kemarin ya seharusnya kita kan 5 jam tapi 3 jam kita habis buat sosialisasi. Nah itu, jadi silakan nanti setelah kalian berdiskusi di sekolah, kalian pakai Dropbox bisa pakai apa, mengerjakan di rumah sendiri sih kemudian dipadukan. Zaman sekarang di era digitalisasi kan gitu gampang kan Don ya. Itu yang penting di sini ada koordinasi dan kolaborasi antara sesama pengajar dan anak-anak. Kalau untuk target nih Bu, apa sih yang Bu Anis harapkan, yang Bu Anis targetkan nih
impasnya ke peserta didik setelah menjalankan kegiatan P5 dengan tema kewirausahaan ini, Bu? Ya paling tidak anak-anak itu sudah punya wawasan ke depan gitu ya, wawasan ke depan. Sudah bisa menulis mimpinya. Ya. Mimpinya itu apa? Kemudian di dalam motivasinya itu sudah motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar lagi. Ya. Jadi sudah punya, aku besok, oh ya, aku ternyata di dalam diri itu ada sebuah kekuatan, sudah ada kompetensi yang aku miliki itu ini. Mau aku kembangin di besok. Di samping aku secara akademis juga oke, tapi aku juga akan beralih di bidang, bukan beralih ya, jalan bareng gitu aja. Jalan bareng di bidang kewirausahaan yang tidak mengganggu akademisku. Jadi Gitu. kayak meningkatkan kayak kesadaran diri sendiri gitu ya, Bu, makanya motivasinya akan kan dari dalam kemampuannya. sendiri. Jadi menggali diri, oh ternyata pada saat masak gitu temennya, sebenarnya kamu pintar masak lah. Kalau seseorang pernah merasakan ya bolehlah dikatakan tersanjung, boleh dikatakan pengalaman sukses kayak itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dong. Lanjut nih, Bu, bagaimana penerapan ilmu kewirausahaan bagi peserta didik agar membantu mereka menghadapi tantangan di era globalisasi ini, Bu? Jadi kewirausahaan itu kan ilmu yang selalu up ya. Kan sudah beda wirausaha zaman dulu sama wirausaha zaman sekarang. Anak-anak suruh nyadar ini. Wirausaha sekarang itu bisa kok kita sambil duduk di sini aja ngasilin duit, asal kita pandai-pandai memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan orang tua saat ini. Bagaimana caranya itu bisa menghasilkan. Misalnya anak-anak HP-nya kan canggih-canggih tuh. Nah bisa aja itu digunakan buat seolah-olah reseller lah kayak gitu. Up sana lihat posting lagi, up sana lihat posting kayak gitu. Jadi HP itu bukan hanya digunakan buat ngegame aja, bukan buat untuk main-main yang bisa menimbulkan hal-hal yang enggak baik, tapi diharapkan fasilitas yang sudah diberikan orang tua itu bisa membawa anak-anak mematik jiwa kewirausahaannya hanya dengan kotak kecil hitam itu loh. Nah itu bisa datangin duit banyak kalau kita bisa memanfaatkan. Jadi untuk memanfaatkan era-era digital sekarang ini ya, Bu, ya. Kan, kita kan jalannya bareng, kewirausahaan di era digitalisasi kayak gitu. Jadinya kan itu selaras banget kan kalau di era sekarang ini. Itu maksudnya. Nah, dengan adanya kegiatan P5 tema kewirausahaan ini kan sangat memungkinkan para peserta didik atau mungkin Brilliance yang sedang menyaksikan podcast ini untuk memulai bisnis di usia muda kan, Bu. Banget. Nah, dari Bu Anis nih, mungkin ada tips atau nasihat mungkin untuk para peserta didik yang ingin memulai bisnis di usia muda ini? Ya, tentu dong, Don. Anak-anak kalau mau mulai bisnis jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Apalagi jangan takut untuk modal. Bisnis di era digitalisasi enggak perlu modal sih, enggak perlu modal banyak maksudnya. Tapi kalau modal yang alat yang digunakan itu kan pasti ya Don ya. Tapi kan enggak seperti dulu harus punya duit buat beli ini, buat kulaan ya cara gitu ya. Udah enggak kayak itu. Jadi anak-anak harus semangat, pantang menyerah. Jadi dalam bisnis gagal itu biasa, tapi jangan jadikan gagal untuk patah semangat. Jadi jadikan gagal itu untuk cambuk, tetapi jangan diulangi kegagalannya itu lagi. Kalau udah tahu lewat jalan itu gagal, jangan lewat situ lagi dong. Dijadikan pembelajaran. Iya, jadikan pembelajaran untuk bangkit dan berlari mencapai apa yang diinginkan. Guys, jadi buat kalian yang pengen mulai bisnis harus berani buat mulai lebih dulu. Harus berani. Kalau misalnya ada kegagalan, jangan putus asa, dijadikan itu sebagai pembelajaran. Tidak ada start berarti tidak ada finish. Iya kan? Tidak ada mulai, tidak akan ada akhir. Iya. Terima kasih Bu Anis atas nasihatnya dan terima kasih juga sudah berkenan untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk para Brilliance yang sudah mendengarkan podcast kita sejak awal tadi. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family.